Dan kita beralih ke agenda ekonomi pemirsa. Dari Indonesia ada kepercayaan konsumen Indonesia. Kemudian dari Jepang ada PDB Jepang untuk kuartal, maksud kami Q on Q dan juga month on month. Kemudian dari Korea Selatan ada transaksi berjalan Korea Selatan. Kemudian bergeser ke Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Bowman. Dan dari Eropa pemirsa ada IHK Jerman di bulan Agustus dan month on month. Beralih ke emiten pemirsa ada INPS akan melangsungkan RUPS, berikut juga emiten NIYS dan Vico. Sementara pemirsa update dari Bursa Asia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar di mana Nikkei, Kospi, Straits Times hingga Hang Seng semuanya bergerak di teritori negatif jelang akhir pekan ini. Pagi hari ini pemirsa kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research dari RK-Team. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Erwin. Oke, mencermati indeks harga saham gabungan memang kayaknya lagi pullback ya. Agak berat break di 7.000 bertahan di posisi tersebut kemudian turun lagi. Saat ini sudah kalau nggak salah 2 hari berturut-turut ya mengalami pelemahan. Tapi yang menarik, saham-saham sektor teknologi justru menguat. Kita ke IHSG-nya dulu. Peluangnya seperti apa, Mas Erwin? Oke, kalau untuk IHSG sendiri, secara jangka pendek memang masih ada tekanan buat koreksi ya. Karena data dari US dan China kurang begitu menarik buat kita ya sebenarnya, bagi seorang investor. Terutama dari China sendiri, ini yang menjadi kekhawatiran kita, takutnya ini berdampak secara berkepanjangan. Ya, karena China sendiri neraca perdagangannya merosot, tadi sudah disampaikan juga 68,36 miliar US dollar. Nah, kita ke China sendiri untuk transaksi perdagangan itu 24-25%. Ketika China ini masih mengalami pelemahan, maka ekonomi kita juga ikut mengalami pelemahan ya dari sisi ekspor dan impor. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Dan kalau kita lihat di bulan Juli lalu, ekspor kita ke China, ya, khususnya untuk non-migas itu hanya bertumbuh 6% secara year on year. Nah, ini yang berbeda dari tahun 2020, 2021, dan 2022, di mana kita ekspor ke China-nya itu cukup tinggi. Dan ini yang menjadi tekanan buat IHSG kita secara jangka pendek. Oke, dan ini menjadi momentum karena kan kenaikannya juga bisa dikatakan cukup signifikan, sudah menyentuh level tertinggi tahun ini ya untuk indeks harga saham gabungan, dan ketika ada sentimen begini dijadikan momen untuk melakukan aksi profit taking. Tapi Anda melihat pelemahan IHSG ini apakah cenderung akan berlanjut karena kemarin di segmen market bus juga ada yang menilai bahwa indeks harga saham gabungan itu bisa turun ke 6750 katanya. Oh, bagaimana tanggapan Anda? Kalau untuk sampai sedalam itu kemungkinan tidak ya, kalau kita memiliki pandangan yang cukup kuat, karena sampai akhir tahun kita menilai pemilu ini udah mulai berjalan nih, ada transisi di sana. Jadi nanti ekonomi Indonesia itu akan didorong dari konsumsi domestik ya, yang mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat dari sisi PMI, kita juga cukup tinggi ya di bulan Agustus 53,9 poin, CCI-nya juga masih cukup positif, termasuk nanti di tahun 2024 CAD kita itu didorong ke 2,29%, dari saat ini 2,89, ini menjadi katalis yang positif, sehingga IHSG kita masih optimis. Kalau secara jangka pendek akan mengalami penurunan, tapi secara long term ya, sampai nanti terjadinya pemilu, IHSG masih bisa mengalami bullish ya dari sisi tingkat konsumsi yang mengalami peningkatan. Oke, ada target mungkin dari RK-Team, kira-kira target price dari indeks harga saham gabungan dalam jangka waktu ya tahun pemilu misalnya awal tahun 2024? Oke. Kalau untuk sampai second half 2023 ini kita di 7.000 sampai 7.100 targetnya Mbak. 7.100. Sampai ketemu di first quartal 2024 nanti pada saat pemilihan presiden ya di bulan Februari nanti. Oke, akan ke 7.100. Saat ini kan yang tertinggi masih di 7.020 untuk tahun ini ya, yang sempat diuji. Kalau tertinggi secara keseluruhan 7.377. Oke, kalau jangka pendek, Anda bilang tadi memang akan cenderung ada pelemahan ataupun penurunan gitu. Peluangnya akan range-nya di level berapa? Anda bilang kan nggak mungkin nih 6750 kayaknya terlalu dalam. Lebih ke range di level berapa? Saya kalau lebih ke range di 6.800 sampai 6.900 itu merupakan supportnya ya untuk IHSG saat ini. 68 sampai 69 memang akan cenderung diuji kembali ya oleh indeks harga saham gabungan sebelum akhirnya menguji 7.000 ya maksimal 7.100 di akhir semester 2 ini ya. Maksud kami ya benar.
akhir semester 2 ini. Betul, betul. Oke, lantas bagaimana dengan kemarin? Kita lihat pergerakan dari sektor teknologi justru ini rata-rata mengalami penguatan. Sebaliknya tadi malam sektor teknologi di Amerika Serikat justru sudah mulai turun lagi, mungkin terimbas karena ya soal chip, kemudian memasok dari Apple begitu ya, dan Apple-nya sendiri yang turun karena ada pembatasan katanya oleh pemerintah China terkait penggunaan perangkat-perangkat Apple untuk pejabat-pejabatnya gitu. Sejauh mana Anda melihat peluang dari sektor teknologi di dalam negeri? Nah, ini yang cukup menarik juga ya, karena kalau dari luar ini mengalami penurunan, sedangkan dari dalam negeri dari minggu lalu ya malah sektor teknologi terus diakumulasi sampai hari kemarin itu penguatan di sektor teknologi cukup kuat dan memimpin penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi secara fundamental kita lihat belum ada katalis positif yang tercipta ya dari emiten-emiten teknologi ini, apa yang bisa mendrive kinerja ke depannya ini bisa kita apresiasi gitu sebagai seorang investor. Dan dari sisi valuasinya sendiri malah kita lihat masih cukup mahal untuk saat ini. Sehingga kalau untuk teknologi seperti Goto, Buka, ataupun Bang Arto itu malah kita hindari saat ini. Kita malah melirik ke emiten-emiten teknologi seperti data center, DCI, dan juga media digital yang secara fundamental ini udah cukup menarik. Dia ada penguatan di tahun 2022 sampai 2023 ini terus mengalami perbaikan. Tetapi dari sisi harga untuk emiten-emiten teknologi ini yang menjadi persoalan di kita ya, di RKTIM. Sehingga kita masih kurang begitu melirik ya emiten teknologi, mana yang bisa kita jadikan acuan atau kita bisa masuk ke dalamnya. Oke, ada kabar terbaru bahwa Goto ini kan juga masuk indeks FTSE khusus rendah karbon begitu. Anda melihat ada korelasi yang cukup erat terkait dengan penguatan harga sahamnya kemarin? Ya kemungkinan yang dilihat dari seorang traders ya, ini lebih ke traders ya. Kalau dari sisi fundamentalnya masih belum kita lihat. Ya itu bisa menjadi pilihan ya, termasuk kemarin masuk ke indeks MSCI itu juga menjadi pengaruh untuk Goto bisa mengalami peningkatan mendekati harga ke 100 ya untuk saat ini. Secara teknikal untuk Goto, kalau RKT melihatnya saat ini kan di 94 gitu ya harganya dengan penguatan pada hari kemarin itu berlangsung sekitar 3,3%, di tanggal 6 juga naik 1,11%. Analisisnya seperti apa? Karena kan ini juga saya yakin banyak yang punya portofolio emiten Goto, Mas Ya Erwin. kalau untuk secara teknikalnya sendiri sebenarnya kita kurang fokus ke sana ya. Cuman kalau dilihat dari pergerakannya mungkin ada potensi ya upside ya karena ada apresiasi yang dilakukan oleh investor. Investor juga cenderung menarik ya melihat masuk ke FTSE karbon itu bagus. Ya kemungkinan bisa mendekati ke level psikologisnya di 100 ya. Cuman itu akan Oh, diuji di level 100 tersebut apakah dia bisa terus melanjutkan peningkatannya mhm. atau tidak. Kalau Karena kita enggak, lihat di situ ada resistennya. Kalau sup- tidak kemungkinan akan kembali lagi ke level 80 ya. Titik oh, terdekatnya oke. dia di supportnya di 80. Berarti range-nya 80 ke 100. Kalau misalnya Anda mau Ya. beli ya tunggu di super 80, kalau enggak ya tunggu break di posisi 100 gitu ya, yang belum Yes, punya. betul. Kalau yang sudah punya ya perhatikan aja mampu tidak untuk ke posisi Tembus. 100. Oke, Ya. kita tinggalkan Goto pemirsa ya. Nanti kita akan membahas rekomendasi saham pilihan dari RKTIM usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa dan masih di segmen Market Pulse bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin yang merupakan Head of Equity Research RKTIM. Oke Mas Erwin, tadi kan kita membahas mengenai Goto, Anda bilang kayaknya masih kurang menarik dengan range yang sudah disampaikan. Kalau Arto bagaimana? Arto kan juga kemarin mengalami penguatan, mungkin kalau Bang Jagonya lebih oke. Ya, kalau untuk Arto sendiri kita melihat bakal ada tekanan likuiditas untuk sektor perbankan ya, terutama dari sektor teknologi. Dari Artonya sendiri kita masih belum melihat fundamentalnya itu cukup kuat ya. Sehingga Oke. kita kurang begitu rekomendasikan untuk emiten teknologi seperti Arto ini ya. Kalau masuk ke bank konvensional malah kita setuju ya, terutama emiten bank-bank KBMI 3 ya, yang saat ini cukup menarik harganya, Hmm, terutama yang lagi terjadi tekanan oke, likuiditas dari sisi kualitas kredit ya, untuk baik. bank syariah terutama. Lebih pilih bank-bank yang memang sudah blue chip gitu ya. Iya, itu bisa Kalau dipertimbangkan. Bukalapak, Bukalapak kan juga kemarin mengalami penguatan seiring dengan sektor teknologi yang memimpin pergerakan sektoral selain Goto. Bagaimana Ya dengan Buka? benar. Kalau untuk Buka sendiri kinerjanya masih ditopang dari kinerja non operasional ya, dibandingkan kinerja operasionalnya sendiri dan kebanyakan dananya juga masih ditempatkan di deposito sehingga kurang menarik ya buat untuk Kurang si menarik ya. Buka ini dijadikan pilihan. Kalau Baik. dia masuk ke bagian investment itu jauh lebih bagus gitu kalau dia ada shifting ke sana. Itu lebih menarik untuk menunjang kinerjanya saat ini. Oke. Kita tinggalkan saham-saham sektor teknologi pemirsa, kita beralih ke apa sih yang menjadi saham-saham rekomendasi dari Mas Erwin berikut ini.
Saham-sahamnya pemirsa ada Jasa Marga, support 4.200, resisten di 4.800 hingga 5.000 direkomendasikan buy. Kemudian ada SCMA, support di 140, resisten di 210 hingga 230 buy. Telkom, support di 300, maksud kami 3.670, resisten di 4.200 hingga 4.400. Dan INKP, support di 8.800, resisten di 10.500 hingga 11.000. Jasa Marga, Mas Erwin, Ya, apa yang membuat Anda merekomendasikan saham lebih ke infrastruktur ya, Jasa Marga? ya. Nah, kalau kita lihat ini kebutuhan logistik menjelang pemilu ini akan mengalami peningkatan gitu. Jadi mobilitas yang terjadi ini akan meningkat. Kemungkinan besar itu menggunakan jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga ini sendiri ya. Mobilitas ini tidak hanya terjadi untuk pemerintahan sendiri ya, untuk menyalurkan distribusi kertas-kertas pemilihan umum, ini juga akan terjadi ke partai politiknya sendiri ya, untuk mengkonsolidasikan internal partai itu membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga kita lihat traffic kendaraan di ruas jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga ini akan mengalami peningkatan. Terlebih dari sisi earnings yang dimiliki oleh Jasa Marga di kuartal 1, kuartal 2 ini udah cukup bagus dibandingkan sebelumnya. Dan ini jadi pilihan kita bahwa nanti Jasa Marga ini akan diuntungkan gitu dari traffic kendaraan yang berada di ruas jalan tol ini sendiri. Sepanjang tahun sudah menguat 50%. Apakah ini bisa dikatakan sudah cukup signifikan juga kenaikannya? Takutnya udah ketinggian gitu. Belum ya, Mas Erwin? Ya. Masih ada margin of safety sekitar 13% ya. Kita punya target itu di 4.800 sampai 5.000. Ini masih ada potensial upside dari sana. Dan kalau kita berkaca dari tahun politik, ini sebenarnya si Jasa Marga ini terus mengalami peningkatan. 2014 itu naik 48%, 2019 itu naik di 21%. Jadi ada potensi juga untuk Jasa Marga bisa mengulang kejadian tersebut, ditambah story of turnaround yang dimiliki oleh Jasa Marga ya dibandingkan 2020-2021 itu akan tercipta di 2023 ini. Oke, Jasa Marga di 4.440 penutupan perdagangan kemarin, sebaiknya beli di level berapa? Untuk harga saat ini bisa direkomendasikan untuk masih dimasuk ya, kecuali nanti kalau turun di support yang udah kita sampaikan tadi, yaitu sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya, karena ada potensi malah terjadinya pembalikan arah. Oke, itu dia ya untuk Jasa Marga. eh, ada support di 4.200, resistennya di 48 sampai dengan 5.000 ya. Iya betul. Kita ke yang berkaitan juga dengan itu, emiten BUMN gitu ya. Ada Telkom, support di 3.670, resisten di 4.200 hingga 4.400. Ini juga sektor infrastruktur, telekomunikasi. Telkom semenarik apa? Nah, kalau untuk Telkomsel sendiri, Telkom ya, terutama nanti di kinerja anak usahanya Telkomsel, ini kita lihat kalau masuk ke bagian pemilu, itu traffic datanya naik 56% sebelum 6 bulan sebelum terjadi pemilu, sama setelah ya terjadinya pemilu, itu naik 56%. Ketika ini terjadi peningkatan, maka nanti yang berdampak positif dari Telkom ini adalah dari kinerja ARPU-nya ya. Ya, average revenue per usernya itu akan mengalami peningkatan ketika traffic data untuk kegiatan kampanye itu dibutuhkan sangat tinggi. Terutama kalau Telkom nanti dari anak usahanya Telkomsel bisa mendapatkan traffic data dari kampanye massal yang terjadi di arena-arena umum. Ini akan menguntungkan si TLKM untuk bisa menunjang kinerjanya di tengah pesta perhelatan politik pemilu ini. Oke, tapi kalau berbicara mengenai kinerja sahamnya, ini cenderung memang kurang oke. Sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai sekarang hanya naik 0,53% saja. Kemudian dalam 3 bulan terakhir turun 6,68%. Berbicara mengenai dana asing, year to date juga keluar 2,1 triliun rupiah. 1 minggu terakhir juga 45 miliar rupiah. Seoptimis apa Anda soal Telkom untuk teknikalnya? Betul. Nah, ini malah menjadi kesempatan buat kita sebenarnya ya, karena kita memandang prospek positif tadi dengan adanya peningkatan traffic data, harga saat ini malah kita rekomendasikan untuk masuk ya, dibandingkan kemarin ya, kalau kita lihat berkaca di bulan Juni harganya itu masih tinggi, 4 ribuan. Sekarang harga 3.760 malah menjadi kesempatan kita untuk masuk ke Telkom. Oke, kesempatan untuk masuk lagi ke Telkom 3760 saat ini, karena Betul. market sudah buka ya, 3760, Ya, boleh buy? boleh Bay untuk saat ini. Boleh buy untuk saat ini ya. Perhatikan level-level support yang sudah disampaikan tadi ya, Hmm. untuk bisa keluar di Telkom. Oke, bagaimana dengan SCMA, emiten media, kenapa memilih SCMA? Nah, kalau untuk media sendiri malah kuenya yang paling besar ya, kita lihat ya, karena tahun politik itu dananya cukup besar ya. Tahun 2014 dananya sekitar 500 miliar untuk belanja kampanye iklan di televisi, 2019 itu sekitar 600 miliaran,
di tahun 2023 di kita di RKTM itu memproyeksikan 1 triliun. Ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Karena kita melihat perhelatan politik ini akan terjadi ya, ada kemungkinan terjadi 2 kali pemilihan, Pak. Ya, jadi pemilihan pertama, putaran pertama kan ada 3 calon. Nah, ini ada putaran keduanya ya untuk menentukan 2 calon berikutnya. Dan ini akan membutuhkan belanja iklan yang cukup tinggi. Dan dari sisi SMA sendiri, ya, audience share-nya untuk saat ini paling besar ya dibandingkan perusahaan media lainnya, sehingga dari belanja iklan politik itu akan kemungkinan besar bakal diserap oleh si SMA dalam jumlah yang cukup besar. Oh, oke. Kelihatannya ada peluang 2 kali putaran gitu ya. Jadinya tuh Ya, belanja untuk iklan akan lebih meningkat khususnya untuk emiten-emiten berbasis media. Nanti akan kita lanjutkan untuk SCMA. Kita tahan dulu pemirsa. Kami akan tampilkan update dari indeks harga saham gabungan ataupun perdagangan di sesi pertama pembukaan pagi hari ini. IHSG masih turun 0,13%, tapi lebih baik dibandingkan dengan pelemahan yang berlangsung pada hari kemarin yang turun 0,59%. Saat ini IHSG di 6.940 dan memang masih rendah dibandingkan dengan pelemahan ataupun penutupan di bursa kemarin. Kemudian kita lihat deretan saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers. Ada saham-saham pemirsa seperti GTBO, M-Sky, Ricci, kemudian ARI, Klas, Maxi, dan juga Film yang menduduki posisi top gainers based on value di awal-awal perdagangan sesi 1. Kemudian ada Widi, Nano, HAJJ, PACK, Apex, Molly, BKSL, GRPM, dan TCPI yang masuk dalam kategori top losers. Dipimpin oleh saham Widi yang melemah hampir 10% atau Widian Jaya dan juga Nano atau Nanotech Indonesia. Demikian review singkat pemirsa, update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Update selengkapnya bisa Anda saksikan di RTI yang Anda miliki gitu ya. Mas Erwin, sedikit lagi ya soal SCMA tadi. Jadi SCMA boleh dilakukan pembelian? boleh Pak untuk saat ini. Masuk di level saat ini gitu ya, di posisi Ya, 153? ya ini masih cukup murah ya. Kecuali kalau turun ke 140 itu ada potensi mal pembalikan arah. Di Oh, 150, 140 ini masih cukup menarik ya untuk dimasukkan. ada peluang ke 230 ya? Ya, ada pullback-nya di sana ya, Baik. 230. Dan saling INKP? cukup tinggi lah. Oke, Kalau INKP? yang Kalau NKP kemarin terjadi penguatan, ini juga kita lihat cukup diuntungkan juga ya dengan adanya apresiasi dolar terhadap INKP. Ini menguntungkan INKP dari sisi penjualannya sendiri. Ditambah untuk INKP kan sekarang lagi bangun ya, bangun pabrik di Karawang dengan nilai investasi 3,62 miliar. Ini kemungkinan akan meningkatkan kinerja operasionalnya dia dan juga dari sisi penjualannya dia untuk menyerap permintaan dari kertas industri ya. Karena dari kertas industri sendiri, ini kaitan eratnya dengan sektor e-commerce. Belanja e-commerce di tahun 2023 ini diproyeksi bisa menyentuh ke level 533 Oke. triliun. Jadi potensinya cukup 9425 besar boleh sekali. masuk ya? Masih boleh masuk untuk saat ini, tetapi harus dijaga dengan ketat karena INKP ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak bulan 6 kemarin. Baik. Batasi resiko di 8.800, ada peluang ke 10.500 hingga 11.000. Kita kembali Mas Erwin dan juga pemirsa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan segmen Market Pulse masih bersama dengan Mas Erwin yang merupakan Head of Equity Research dari RKTIM. Oke, Mas Erwin, hari ini di pembukaan perdagangan film masuk kategori top gainers berdasarkan persentase dengan kenaikan 7,67% di 3.650. Analisis Anda dan rekomendasi Anda untuk film, menarik tidak film ini untuk kita masukkan dalam menu portofolio investasi saham? Oke, kalau untuk film sendiri secara jangka panjang kita ada risiko yang cukup besar ya, karena kaitan erat dengan Manas Punjabi untuk pembuatan film yang trending dari saham film ini sendiri kan dari Manas Punjabi. Nah itu kita khawatirkan karena belum ada penerus dari Manas Punjabi lainnya gitu ya, yang bisa menandingi kinerja film-film yang berhasil diciptakan oleh Manas Punjabi ini sendiri. Hingga kalau ada Manas Punjabinya kenapa-napa gitu ya, amit-amitnya, nah ini siapa yang bisa melanjutkan film ini sendiri gitu. Nah, Oh, itu yang menjadi oke. resiko buat kita. Sangat erat kaitannya dengan Manas Punjabinya gitu ya. Jadi yang menjadi kekhawatiran adalah penerusnya seperti apa sehingga untuk investasi medium to long-nya ini rawan gitu ya, lebih cocok untuk trading aja. Kalau sudah Iya, kalau untung untuk ya profit trading taking. cocok. Oke. Ada range-range yang bisa dicermati dari film? Kalau untuk film apa ya? Harganya sebentar, Pak. Oh, kalau untuk saat ini ya film sendiri harganya udah
all time high ya, udah cukup tinggi ya, harganya udah diapresiasi sejak bulan April lalu. Kalau untuk Oke, saat ini ya kita lebih hold aja ya kalau hold untuk aja film ya. ya. Kalau yang udah Mhm, punya, pertahankan, peluangnya mungkin masih ada kenaikan, yang belum punya ya jangan masuk dulu karena sudah cukup, tinggi ya. Baik, iya. tips untuk perdagangan hari ini mungkin atau ke depan seperti apa, Mas Erwin? Kalau untuk ke depan yang kita perhatikan ya, kita fokus ke market domestik dulu ya, karena kalau untuk ekspor kinerjanya kurang begitu bagus juga. Dari China-nya juga masih belum ada permintaan yang cukup tinggi, sehingga hindari terlebih dahulu untuk kegiatan ekspor impor, terutama emiten-emiten yang melakukan kegiatan impor yang terlalu tinggi ya. Bahan bakunya itu ambil dari luar. Nah, apresiasi dolar yang terjadi saat ini kemungkinan bisa melemahkan kinerja keuangan dari emiten itu sendiri. Nah, kita fokus ke emiten domestik ya, atau kinerja ekonomi domestik itu kita fokus ke kegiatan agenda besar kita ya, 9 bulan ke depan kita bakal ngadain pemilu ya, sebaiknya untuk para investor bisa mencermati kegiatan di sektor consumer goods, kemudian telekomunikasi, media, transportasi maupun sektor logistik itu sendiri. Oke, dan jangan lupa ya yang juga paling dinantikan oleh investor-investor global adalah keputusan terkait suku bunga The Fed di bulan September ini ya. Baik, Ya, rupiah juga harus menjadi, perhatian penting pemirsa ya di tengah, dolar Amerika Serikat yang masih terus terapresiasi. Mas Erwin, terima kasih banyak sharing informasinya dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. ya, terima kasih kembali Mbak Priska.